Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa imamil mursalin Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu wa ala ummatihi alladhina yattabi'una hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atakum ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tufattahu fihi abwabus samai wa tughallaqu fihi abwabul jahimi wa tusaffadu maradatus syayatin aw tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin faman hurima khairaha faqad hurima. Rawahu an-Nasa'i. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kana awwalu lailatin min syahri ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabul jahim wa futtihat falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailatin. Haditsun sahih rawahu at-Tirmidzi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu ayna as-sa'imuna fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Rawahu Al-Bukhari. Paham? Ya. Jadi Bukharinya yang paham. Dulu para generasi yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat termasuk juga para tabi'in, di antaranya seorang alim bernama Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Imam Ibnu Rajab ini dari kalangan mazhab Hanbali. Ketika membaca hadis yang kita baca tadi, di mana Rasulullah SAW menjelang tibanya Ramadan selalu berpidato, atakum Ramadan, ya segera datang atau tiba bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah mewajibkan atas kalian semua
untuk berpuasa pada bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka. Di dalam hadis yang lain, pintu-pintu surga terbuka sedemikian lebarnya. Dan pintu-pintu jahim, neraka, dikunci sekuat-kuatnya. Para setan yang durhaka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain dirantai. Allah memiliki satu malam yang spesial pada bulan Ramadan. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa saja yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka sungguh dia orang yang sangat merugi dan terhalang dari segala bentuk kebaikan. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain ada tambahan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, segera lakukan kebaikan itu. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, orang yang gemar melakukan keburukan, ya hentikan. Dan pada bulan Ramadan Allah memiliki banyak sekali hamba-hambanya yang diselamatkan dari siksa neraka, dan itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Kemudian hadis yang ketiga, dalam hadis Bukhari, di dalam surga itu terdapat satu pintu yang disebut sebagai Ar-Rayyan. Melalui pintu ini orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat masuk gate-nya orang-orang yang berpuasa. Dan tidak seorang pun yang masuk melalui pintu itu kecuali orang yang memang gemar berpuasa. Ada seruan, Ainas shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, lalu mereka berdiri. Dan tidak seorang pun dari orang yang tidak berpuasa yang ikut di dalam barisan itu. Ketika orang-orang berpuasa telah masuk semuanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pintu itu segera dikunci, pintu surga yang bernama Rayyan segera dikunci, dan tidak seorang pun yang sanggup masuk ke dalam pintu itu. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan, hadis-hadis ini menjadi dasar mengapa dahulu orang Islam itu gemar untuk saling memberikan ucapan tahniah, ucapan selamat jika bulan Ramadan ini telah tiba. Kemarin saya mendengar salah seorang masyaikh ceramah. Jadi kalau di alam semesta ini atau bahkan dalam sejarah umat manusia itu dikenal berbagai macam sistem penanggalan, kalender atau takwim. Ada kalender Masehiyah, ada kalender Hijriyah, dan seterusnya. Nah, Allah juga mengingatkan kepada kita pada masa perjalanan waktu. Alam ini juga punya masanya. Dulu, taruhlah di tahun 80-an, itu ada musim bercocok tanam. Saya ingat persis karena keluarga kami juga banyak petani. Jadi tanda-tanda alam itu bisa dirasakan oleh petani. Oh, ini musimnya tanam padi, ini musimnya tanam jagung, dan seterusnya. Jadi alam itu bersahabat.
dengan manusia. Nah, begitu juga Allah menciptakan langit dan bumi, itu ada takwim yang spesial, ada tanggalan yang spesial. Misalnya hari yang paling baik itu atau malam yang paling baik itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu di dalam bulan puasa. Terus pada hari-hari yang kita lalui setiap pekan itu ada hari yang terbaik, itu adalah Yaumul Jumu'ah, hari Jumat atau malam Jumat. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang meninggal pada siang atau malam hari Jumat itu pertanda husnul khotimah. Tapi kalau pemabuk mati malam Jumat jangan dibilang husnul khotimah. Atau direksi Pertamina ditangkap pada malam Jumat, nah itu jangan dibilang husnul khotimah itu. Ini orang-orang tertipu semua ini. Jadi selama ini kita ikhlas saja gitu ya, beli Pertamax itu. Ternyata kapusan. Pak Hasan kapusan. saya baca berita itu sambil ketawa, Pak. Jadi bodoh sekali kita ini ya. Ya Allah. Antri beli Pertamax, ternyata isinya ya, terus mau ngomong apa? Anggap saja sudah takdir itu. Nah, jadi jangan gitu ya. Jadi kalau orang itu ahli maksiat lalu ditangkap atau dipanggil oleh Allah pada hari atau malam Jumat, itu tidak otomatis. Lihat amalan. Kemudian dalam sebulan itu ada Ayyamul Bid. Kemudian ada juga dalam bilangan tahun itu Ramadan. Sehingga dikatakan Ramadan ini merupakan kalender ruhani kita. Jadi kalender ruhiyah bagi setiap orang yang beriman. Ya seperti ibu-ibu lah. Ibu-ibu ini kan paham betul namanya penanggalan itu. Iya kan? Biasanya dapat tanggal berapa, nanti tanggal berapa. Itu uminya Sofi sama Sofi sendiri saja awal Sya'ban itu sudah tahu. Besok ini awal puasa bisa ikut tarawih apa tidak. Sebulan yang lalu dia sudah bisa memprediksi. Dan seterusnya. Dan prediksinya itu umumnya benar. Umumnya benar. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, maka Ramadan ini merupakan takwim ruhani. Jadi ini telah tiba insyaallah nanti malam penanggalan ruhiyah kita ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu para sahabat itu senang, gembira. Bukan hanya kemudian gembira dia akan berbuka puasa setelah beberapa jam tidak makan dan minum, tapi juga kita punya kegembiraan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, saya hanya ingin menegaskan saja. Di dalam hadis yang kita baca itu ada ungkapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, setan itu dibelenggu, atau dalam bahasa yang lain juga, setan itu dirantai. Jadi setan, pintu surga dibuka sedemikian rupa, pintu neraka ditutup sedemikian rupa, ditutup nggak bisa dibuka.
Kemudian setan itu dibelenggu atau dirantai. Nah, pertanyaannya kemudian, apa makna daripada ya, setan itu dibelenggu atau dirantai? Karena faktanya juga masih banyak orang yang dapat atau gemar bahkan melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya. Taruhlah perbuatan dosa. Nah, ada beberapa kitab yang saya baca, termasuk fatwa para ulama. Di antara para ulama, baik zaman yang klasik ataupun yang sekarang, mengatakan ada dua minimal. Pertama, hadis itu dipahami secara zahiriyah saja, zahir. Ya memang betul, setan itu dibelenggu, dikunci betul, nggak bisa bergerak. Jadi apa adanya. Terus, lalu bagaimana bentuk rantainya? Nah, kata mereka, itu adalah perkara ghaibiyat. Jangankan rantainya setan, setan aja kita kan tidak pernah ketemuan. Ada yang pernah janjian ketemu setan? Ya. Jadi apa adanya. Jadi hadis itu secara zahir, secara letterlek dipahami, ya dibelenggu, dirantai. Hanya karena saja setan itu bagian daripada makhluk yang ditutup gaib gitu, gaibiyat, sifatnya gaib, maka kita pun tidak dapat melihatnya. Sehingga mereka mengatakan, kalau ada hadis yang semacam ini menyangkut perkara-perkara yang sifatnya gaib, selama hadisnya itu sahih, valid, bisa dipertanggungjawabkan, ya sudah, kita percaya saja. Itu kata mereka. Satu. Yang kedua, para ulama, sekelompok ulama mengatakan, meskipun setan, iblis itu tidak dapat dilihat, tetapi hadis itu dapat diinterpretasi, dapat ditafsirkan. Mengapa? Karena secara alamiah orang yang berpuasa itu mengalami semacam percepatan ruhaniah. Jadi biasanya mesin spiritualnya itu taruhlah berapa perputarannya itu per detik, berapa rotasi, berapa putaran gitu. Itu kalau dalam saat dia berpuasa, dan bukan hanya puasa. Coba kalau kita sholat, kita bisa kan enggak buka WA? Siapa yang pernah sholat sambil buka WA? Enggak ada kan? Kami bikin masjid, Bu. Bikin masjid di Pusdiklat Tablik. Itu memang mihrabnya itu depan pengimaman itu hanya ada ornamen dan kaca. Jadi depannya itu kelihatan, kalau dilihat ke bawah taman-taman hijau itu cantik. Terus ada ustadz yang bilang sama saya, "Tat, ini ditutup aja, kita terganggu sholatnya." Nah, gitu. Sampean berarti sholatnya nggak sesuai sunnah. Bapak Ibu kalau sholat, Allahu Akbar, kalau dilihat kamera berarti itu nggak sesuai. Iya kan? Kalau kamera kan tegak nih, tegak lurus. Namanya orang sholat, yang dilihat itu adalah posisi sujud. Jadi kalau Anda terganggu, diduga keras, berdirinya itu tidak sesuai ajaran Rasulullah. Jadi kalau Anda terganggu, jangan yang disalahkan itu ornamen. Sejadah kita juga ada hiasannya, tapi kan biasa aja. Kan gitu. Jadi saya bilang sama Ustadz, jadi kalau antum sholat masih merasa terganggu karena di depan kaca, ya orang kalau kita sholat di depan Ka'bah juga menatap kepada Ka'bah, dan kalau kita sholat sunat banyak orang yang berseliweran tawaf, dan kita biasa saja. Nah, itu saya bilang. Jadi poin yang pertama, jadi ada semacam percepatan, ada semacam percepatan. Nah, percepatan rohani dalam diri seseorang itu ibarat
ibu bapak melihat pesawat terbang, entah di Adi Sucipto atau di Kulon Progo. Pesawat itu kalau habis landing mesti jalannya dari cepat semakin lambat sampai nanti berhenti di tempat parkiran. Berhenti betul. Tapi berbeda dengan pesawat yang akan segera take off. Pesawat yang akan terbang meninggalkan landasan pacu, maka dia mengambil posisi dan dijamin tidak ada hambatan di situ. Maka mula-mula dia naik mungkin beberapa puluh kilometer per jam sampai kemudian ratusan kilometer per jam. Pada satu titik koordinat tertentu itu ujungnya itu mengangkat. Kenapa pesawat bisa terbang padahal daya tarik bumi itu kuat? Karena dia melakukan percepatan sehingga bumi yang begitu berat magnetnya itu bisa dilawan. Jadi dia mengalami sebuah percepatan. Nah, ibarat kita juga demikian. Ketika kita saum itu ada semacam percepatan. Sholat juga sama. Sholat itu kita running, jadi cepat jalannya itu. Nah, pada saat kita menghadapi akselerasi percepatan ruhaniyah, itu otomatis berbagai macam gangguan di sekitar itu nggak bisa menembus. Nah, jadi nggak bisa, Bu. Ya kita tidak terganggu macam-macam gitu. Paling banter gangguannya itu hanya diingatan saja. Tapi kalau sampai Allahu Akbar kemudian buka HP, tidak mungkin. Atau kemarin waktu di Kairo itu biasa jam 3 bangun sholat di kamar hotel gitu. Tiba-tiba Ustadz Adi Hidayat ngetuk, nggak terganggu juga gitu. Cuman karena sama-sama saling paham gitu, takbirnya digedein aja gitu, dikencengin. Allahu Akbar gitu. Dia pergi. Habis itu datang sholat subuh di masjid. Afwan Ustaz, tadi saya mau nanya sesuatu gitu, terus tidak jadi karena mendengar suara takbir. Itu tidak mengganggu kita. Itu hal yang SOP, standar prosedurnya kayak begitu. Jadi ketika kita sholat, terutama sholat yang tidak wajib, maka kita mengangkat suara dan seterusnya. Jadi itu ada percepatan seperti pesawat. Jadi pesawat bisa take off karena ada percepatan. Maka berbagai macam hambatan, bahkan Bu, kecepatan angin di udara itu kan tinggi sekali ya, kecepatan itu. Bisa ratusan kilometer per jam. Yang kalau itu ada di darat, mungkin kita bisa tersungkur itu, terbawa angin. Tapi pesawat lebih cepat daripada kecepatan angin. Maka ya ada turbulensi, tapi kan tidak sangat lah. Selama dalam ukuran-ukuran keselamatan penerbangan, ya kita rasakan biasa saja. Kecuali ada sahabat saya, pertama kali sahabatnya Pak Yunhar, pertama kali naik pesawat, Pak Yunhar bilang semua zikir wiridnya sudah habis dibaca. Tapi temennya itu santai aja gitu. Pas sampai di Adi Sucipto, dia bilang, antum kok anteng saja. Nah, saya nggak tahu, saya kira pesawat memang kayak begitu itu. Jadi dia tidak takut itu bukan karena sangat hebat imannya, dia tidak tahu namanya turbulensi. Jadi duduk aja gitu. Nah, ini ibarat orang yang yang belum paham sesuatu, ya sama Allah dibiarkan aja gitu. Nah, jadi itu yang poin yang kedua ya, selain yang zahir itu bisa ditakwil ketika orang melakukan puasa itu dia mengalami sebuah percepatan, maka berbagai macam noise ya, berbagai gangguan, godaan di sekitar itu dia tidak terasa. Dia fokus saja di situ. Makanya Rasulullah mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil. Orang yang ingin mencari keberuntungan yang banyak, kebaikan, ayo segera. Ini bulan puasa. Ya kan? Wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang gemar melakukan keburukan, adalah hentikan.
hentikan. Nah, itu makna yang kedua. Yang ketiga, ibu bapak sekalian, juga dapat dipahami bahwa manusia dan semua dinamika hidupnya itu tidak lepas daripada asupan makanan dan minuman yang masuk ke tubuh dia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, perut itu adalah sumber daripada segala penyakit. Ya. Jadi perut itu sumber daripada penyakit. Itu secara fisik. Secara non fisik, Rasulullah juga bersabda, bohong, dusta, sumber segala bentuk dosa. Korupsi Pertamina mesti awalnya bohong. Ada istri suami na'udzubillah saling berkhianat, mesti awalnya bohong. Ada orang ngapusi di Beringharjo, mesti bohong. Ada orang apa saja, kata Rasulullah, ra'suz dzunub al-kadzib. Jadi pangkal mula, starting point daripada apa yang disebut dosa, entah dosa itu besar, entah dosa itu kecil, bohong. Nah, tapi kalau penyakit, kata Rasulullah, sumber penyakit itu adanya di perut. Nah, dan antara yang fisik dan non fisik itu selalu berhubungan, korelasinya selalu bisa dibuktikan. Maka Nabi mengatakan, ya, orang yang makan dan minum dari sesuatu yang haram, tidak halal, fannaru aula bihi, api neraka lebih pantas bagi dia. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang berdoa, khusyuk sekali doanya, ya, wajahnya kusam, rambutnya nggak teratur, ya pokoknya dia habis perjalanan jauh. Seharusnya orang yang perjalanan jauh atau safar itu doanya makbul. Dia angkat tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh khusyuk. Tapi kata Nabi, bagaimana Allah mengabulkan doanya? Makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, darah dagingnya tumbuh wa ghuziya bil haram. Gizi tubuhnya itu, darah dagingnya, tumbuh kembangnya itu dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana dia dapat dikabulkan, dijawab doanya oleh Allah. Jadi yang masuk fisik, ya, nasi, minuman, sirup, apapun bentuknya, yang menjadi asupan daripada jasad kita memang fisik bentuknya, tapi dampaknya itu bisa fisik dan non fisik. Jadi beliau yang saya ceritakan sakit itu pernah bilang begini sama saya, Ustadz, kalau Anda melihat orang liberal menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, hubungan sejenis, seks bebas, dia tahu itu haram kok tiba-tiba lisannya mengatakan halal, Anda harus percaya saya, mesti yang masuk ke perutnya itu benda haram. Iya kan? Tidak mungkin ujuk-ujuk orang itu. Jadi kalau ibu bapak mohon izin, kalau ada orang atau kita sendiri, cangkem ini belum bisa diatur dengan kata-kata kotor, diduga keras, yang masuk itu masih ada yang nggak beres. Ini lisan, kalau latah ya, merendahkan orang, menghina orang, macam-macam lah itu. Tolong muhasabah masing-masing. Bapak, ibu masih belum terkontrol di sini. Kalau menurut beliau ini yang sedang diuji sakit oleh Allah, itu pasti ada yang nggak beres yang masuk, baik itu benda cair atau benda padat. Itu kata dia, dan saya percaya itu. Saya percaya itu. Wajar kalau Nabi mengatakan kalau makan minumnya itu nggak beres,
nggak beres. Nggak ada alasan Allah mengabulkan doanya. Nah, jadi itu makna yang ketiga. Nah, secara alamiah kemudian konsekuensinya, ketika perut ini kita atur sedemikian rupa, dan setan kata Rasulullah itu bekerja di dalam diri kita, itu di dalam aliran darah. Yajri syaitan min bani Adam majrad dam. Jadi ada setan bekerja, beraktivitas di dalam jasad manusia itu melalui sistem jaringan sirkulasi darah. Maka sekarang tanya kepada para dokter, apakah ada tubuh kita yang tidak dialiri oleh darah? Tidak ada. Mesti semuanya. Kalau ada tubuh kita terhambat darah, ya nggak usah jauh-jauh, kita kesemutan, kata teman-teman, itu mesti ada sumbatan lah, seberapapun besar. Nah, setan kata Rasulullah, dia beraktivitas di dalam tubuh kita. Itu ya, jadi tidak ada tubuh ini yang lepas daripada itu. Tetapi ketika kita kosongkan ini perut, nah sistem metabolisme ini lebih terkontrol. Biasanya emosi juga terkontrol. Kenapa orang mabuk itu nggak terkendali? Ya karena mabuk. Nggak bisa dia mengontrol dirinya. Ya kan? Makanya biasanya ada 3 adik kakak itu. Mabuk, zina, membunuh. Itu adik kakak itu. Bukan sepupu, adik kakak kandung loh. Mabuk, zina, membunuh. Nah, itu. Nanti dekat-dekat lagi judi. Judi. Molimo. Lanjutkan molimo. Masa Pak Azan apa kepanjangannya? Ya itulah. Karena kalau jemaah mesti paham lah molimo apa. Maka ketika orang berpuasa, kata para ulama, sistem metabolismenya itu terkontrol. Sistem metabolisme terkontrol, emosi terkontrol. Kalau emosi terkontrol, berpikirnya jernih. Mesti nggak korupsi, ngoplos itu bensin. Jadi ketika Pertamax dioplos itu diduga keras, dia sedang dalam keadaan tidak sebaik-baik saja. Iya, gajinya per bulan 3,8 miliar. Itu ya bahasannya. 3,8 miliar itu sebulan. Itu belum yang lain-lain. Tapi ya perut itu mau diisi 1 triliun ya sok kurang itu. Jadi kadang perut itu walaupun bentuknya hanya beberapa sentimeter, tapi dia bisa lebih luas daripada Laut Selatan. Nah itulah Ibu Bapak menjelaskan. Nah yang terakhir, kenapa sih orang berpuasa juga bulan Ramadan tapi maksiat tetap ada yang jalan juga? Kata para ulama, yang dijaminkan oleh hadis ini, yang setan itu terbelenggu ketika dia menghadapi orang yang betul-betul ikhlas berpuasa. Maka setan itu mati langkah kalau menghadapi orang berpuasanya itu betul-betul ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Tapi kalau nggak ikhlas, ya apa namanya? Apa istilahnya itu ya, pokoknya puasa gitu. Itu setan juga tahu. Jadi ibu bapak kita, saya, bapak ibu, puasanya ikhlas apa enggak, insya Allah setan tuh tahu. Ini puasanya formalitas, setan tahu. Tahu dia ini bisa digoda apa tidak bisa digoda. Jadi ibu bapak sekarang kembali ke kita. Jadi kalau tidak ingin diganggu oleh setan, ya nggak ada pilihan. Ya kita ikhlas puasa. Puasanya tidak formalistik. Maka Syekh Khalid As-Sabat, ya seorang ulama di Saudi mengatakan begini beliau.
Ini kalau kita puasa kan udah berpuluh tahun, tapi sebetulnya sampai beliau bertanya, bahasa Indonesia, apakah dengan syariat berpuasa itu Allah itu tanda petik mohon izin iseng membuat kita berlapar-lapar? Apakah hanya itu? Kata beliau, tidak. Ya kan? Kalau hanya main-main, jangankan syariat Allah, alam semesta saja, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Jangankan syariat Allah, bahkan ciptaannya yang kayak begini, itu tidak ada yang slip sedikit pun, sangat presisi. Semua ciptaan Allah, apalagi hukum. Jadi namanya gunung Merapi di utara meletus, dan bahwa wedus gembelnya itu mematikan, tentu Allah yang mematikan, tetapi asbabnya melalui itu apapun agama orang percaya, karena itu hukum yang sifatnya menyatu dengan alam, ya kan? Ya, ibu kena pisau ketika kerja di dapur, ya sedikit tidaknya ya, selama tidak pakai pengaman ya bisa saja lukanya mesti mengeluarkan darah, dan warna darahnya merah, walaupun ibu orang keraton misalnya nggak akan keluar biru, ya walaupun bajunya apa gitu, lalu darahnya tidak, enggak, darah itu merah. Walaupun kita belum pernah ketemu Nabi Adam, kayaknya Nabi Adam juga darahnya merah. Ngarso dalam itu kalau diambil darahnya saya kira juga merah. Ya biru, enggak biru. Jadi ngarso dalam nggak percaya silahkan aja tanya dokter yang pernah mengambil darah beliau. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi apa contohnya? Nah, ini mohon izin, kasusnya kan ibu-ibu, mak-mak. Mak-mak yang dibanggakan oleh para sahabat. Sholat malamnya keren, sodakohnya keren, pokoknya ya spesial banget lah ini perempuan. Saking bangganya para sahabat cerita ke Nabi, wahai Rasulullah, itu ada dua wanita spesial hebat betul. Zakat, puasa, sedekah, sholat malam itu sangat kami hormati. Nabi bilang, coba hadirkan di sini. Itu apa? Puasa, tentang puasa. Datanglah dua ibu. Ya, jangan marahi saya kalau saya nyebut mak-mak. Memang faktanya gitu. Bukan berarti kami laki-laki nggak banyak dosa, banyak juga. Nanti hadisnya yang lain. Dah berdua. Langsung Nabi di bawah bimbingan wahyu mengatakan, keluarkan isi perutmu, dipaksa muntah. Nah, ketika dia muntah, keluar itu nanah, busuk bercampur darah, daging busuk. Muntah betulan. Lalu Nabi ngomentari. Nah, coba perhatikan wahai para sahabatku, dua orang ini sangat dahsyat ibadahnya di hadapan Allah. Dia bisa menahan diri dari apa yang halal. Makan minum itu halal, dia bisa tidak makan minum. Hubungan suami istri halal, dia bisa menahan tidak berhubungan suami istri. Tapi dia tidak sanggup menahan diri dari apa yang sesungguhnya diharamkan. Apa itu? Membicarakan keburukan orang lain. Kayaknya kalau urusan orang itu apa ya kasarannya itu? Bawel ya, bawel. Bawel itu cerewet. Kayaknya saya takut ngomong, tapi kayaknya ibu-ibu lebih bisa ya. Tapi ini saya sudah mohon maaf loh, jangan nanti malam puasa loh, jangan nanti saya bawa dosa lagi masuk Ramadan. Enggak, bapak-bapak ngerasa enggak? Mulai besok tidak. Enggak, kayaknya istri kita tuh lebih cerewet dari kita ya. Enggak, sorry. Jangan lalu kalau saya bilang cerewet, lalu jangan selalu negatif. Enggak, kalau ngomong itu lebih, enggak usah jauh-jauh. Istri saya. Sorry ya Mi ya, aku tak cerita konkret lah. Nanti nyontohkan orang aku salah. Kami itu kan iseng main ke Solo, lalu apa? Kan ada Car Free Day. Hazam itu suka main skuter di situ. Saya ikuti.
Udah pokoknya kita sejauh-jauhnya pergi jalan kaki sampai keringat sejauh-jauhnya. Nanti toh juga pulangnya bisa grab atau pakai beca. Udah. Tak panggillah tukang beca. Pokoknya rumus saya tidak boleh nawar. Apalagi bapak itu sudah ngomong seikhlasnya. Oh itu udah kata kunci. Oh nggih pak. Naik. Istri nggak mau. Enggak bisa begitu, harus jelas akadnya gitu. Nanya, Pak berapa Pak? Biasalah. Sebetulnya ya saya tahu juga itu, tapi nggak usah diomongin gitu. Karena nyampe situ hanya berapa, saya kasih juga 100.000. Jadi, tapi kadang-kadang sama dengan belanja di pasar. Kalau kita belanja sama istri Pak, itu harga 100 rupiah itu. Kayaknya heroik banget gitu. Kita kan kehilangan akal itu Pak. Kalau sudah bayar aja lah gitu. Itulah contohnya yang biasa-biasa aja. Ibu itu kalau nggak nawar itu nggak marem Pak. Jadi bukan masalahnya pelit. Jadi kayaknya dia menikmati itu. Iya, tapi saya kira enggak tahu ya enggak tahu, enggak itu dalam komunikasi mungkin seharusnya saya tidak setuju juga kalau misalnya jadi, dan itu terbukti Bu, anak-anak itu kalau ngomong sama istri kita biasanya dia bisa lebih panjang. Ya contohnya anak-anak sekarang pada jauh tuh. Kalau nelpon itu, kalau saya mesti to the point. Kayaknya kalau ngomong sama saya itu udah disiapkan 1, 2, 3, 4 selesai. Itu kalau sama istri bisa ngomong 1 jam itu. Kadang kita kehabisan materi kan, walaupun suka ngasih pengajian gitu. Iya, kita fokus saja. Nggak mungkin tuh karunia. Tapi tadi hadis Nabi itu kayak begitu. Nah itu contoh kata para ulama, setan itu ngerti kok sampean ke siapa yang bisa digoda oleh setan, siapa yang tidak, setan itu paham. Jadi nggak usah ngapusi setan lah, mereka lebih hebat dari kita. Setan itu paham dia Pak, jadi paham lah dia. Sama dengan kita Pak. Bapak Ibu pernah nggak mikir sih datang antri ke Pertamina lalu disuguhi barang kayak nggak pernah Pak. Coba tanya para profesor, kalau antri di SPBU, ya dia bayar apa adanya. Jadi ketika melihat berita itu saya ketawa Pak, ya Allah. Ternyata saya bilang ini, ya tapi itulah setan. Setan itu tingkat kreativitasnya itu di atas para profesor. Nggak mikir orang. Ya. Jadi saudara sekalian, ibu jamaah sekalian yang saya melihat, itu kata Nabi. Jadi kata para ulama menjelaskan apa sih makna daripada setan itu dibelenggu. Kok malam puasa banyak juga orang masih melakukan hal yang tidak sepatutnya. Maka alasannya itu. Tapi kami menyampaikan ini tentu bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain, tapi lebih kepada diri kita yang kata kuncinya bahwa ya keikhlasan itu tadi. Nah, itulah Bapak sekalian, sampai-sampai kata para ulama, diantaranya Imam At-Tabari apa Ibnu Al-Qurtubi, sampai dahsyatnya ibadah puasa, para malaikat sekalipun tidak sanggup mencatatnya. Karena di dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-saumu li. Ya. Nah, yang tadi saya ingin lengkapi dulu. Rasulullah dalam hadisnya, puasa itu perisai. Asyamu junnatun kajunnati ahadikum minal qital. Kalau kalian berperang menghadapi musuh dan agar tidak kena pedang atau kena tembakan musuh, menggunakan perisai. Kata Rasulullah, puasa itu perisai, tameng, penjaga dari senjata musuh. Tapi kata Rasulullah juga, malam yahrikha, selama tameng itu, perisai itu tidak dirobek-robek.
Jadi kalau setan ganggu kita, kemungkinan tameng kita itu ada robeknya dan setan tahu robeknya di mana, dia masuk lewat itu. Nah, jadi kayak begitu. Dan tadi saking dahsyatnya puasa, para malaikat pun tidak sanggup mencatat. Kalau amal ibadah kita dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali, maka puasa itu sudah tidak lagi masuk di dalam bilangan. Hanya Allah yang sanggup menghitung. Itu pahala puasa. Nah, terakhir ibu-ibu, ini pesan bagi mak-mak, tidak perlu risau. Saya tidak tahu, tapi umumnya saya kira sudah tidak berhadapan dengan ini. Tapi kalaupun masih, karena selalu ada kerisauan, kalau ibu-ibu pada bulan Ramadan ini terhalang, mengalami hambatan, haid misalnya, atau anak-anak ibu, tolong disampaikan, tidak perlu risau. Jadi, kalau kita biasa sholat sunat, tiba-tiba kalau haid kan tidak boleh semua, puasa pun tidak boleh. Tapi Bu, kalau ibu-ibu selama ini biasa sholat pada waktunya, sholat sunnah pada waktunya, termasuk biasa sholat wajib di luar waktu haid, maka waktu terhalang itu pun Allah memberikan pahala penuh. Tapi ingat, malaikat juga punya rekodnya. Kalau kemarin belang-belang ya, malaikat juga nggak mau. Tahu dia malaikat siapa mak-mak, ibu-ibu terutama, dan kita yang punya halangan Pak. Kata Rasulullah, siapa yang safar, siapa yang sakit, ya, dan dia tidak bisa melanjutkan amal soleh yang biasa dia lakukan pada saat tinggal di rumah, amal soleh yang biasa dia lakukan pada saat sehat, lalu terhalang sakit, terhalang safar, walaupun dia tidak ruku dan sujud, walaupun dia tidak berpuasa, maka Allah mencatatnya sebagai amal sempurna. Itu enaknya jadi orang Islam. Jadi Bapak Ibu, kita ini nggak usah risau. Ya kalau sakit tinggal ikhlas sajalah sakit. Mudah-mudahan sehat. Tapi kalau ibu-ibu kan nggak bisa. Jadi saya nggak menyarankan loh Bu. Kalau ibu-ibu, oh ini mau puasa, mau minum pil anti, ya nggak usah lah. Alami sajalah. Ya, ada itu Bu ya. Terutama kalau umroh. Kalau umroh itu obat ini laris Pak. Agar ibu atau anak kita yang masih muda tidak kena datang bulan. Tapi menurut saya itu hal yang tidak perlu. Dan mungkin kalau umroh itu karena waktunya sangat khusus dan tidak setiap waktu, mungkin hanya ya waktu itu boleh lah. Tapi kalau siam Ramadan saya kira tidak perlu, alamiah saja. Ya, kita saling mengikhlaskan. Sehat Ibu semuanya, ya sekalian sehat. Ya, boleh ini insya Allah kita juga tetap ini iktikaf Ramadan yang ke-43 tahun. Insya Allah akhir Ramadan kita tetap iktikaf. Bagi ibu bapak yang punya kelapangan dan kelebihan rezeki, boleh membantu adik-adik santri kita. Jazakumullah khairan, sehat semuanya. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Ibadahnya semua dikabulkan oleh Allah. Nasrun ngelafatun qarib wa basyiril mu'minin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.